pada bulan Februari 2019 saya mengikuti seminar SMTR Masyarakat Tanpa Riba. Pada saat itu saya tidak yakin memasuki seminar itu. Kenapa? Saya pikir itu komunitas-komunitas yang biasa-biasa aja gitu. Jadi waktu itu saya diajak sama saudara saya untuk mengikuti itu. Terus terang, saya pada saat itu saya baru membanguni sebuah unit ruko dan asli uang saya itu habis total. Tidak ada untuk uang untuk pendaftaran ikuti seminar itu. Dan alhamdulillah ternyata keesokan harinya Allah mengasih rezeki pada saya. Dengan berat hati saya mengikuti membayar uang seminar itu karena saya udah habis uang saya untuk membangun ruko. Jadi saya pikir masuk di seminar itu dibantu sama masyarakat tanpa riba itu, entah jenis uang, entah jenis bantuan apalah. Saya menganggap itu, saya pikir. Dan ternyata hari pertama saya ikut seminar itu teorinya ya nggak masuk sama saya, itu masuk yang biasa-biasa saja. Dan ternyata hari kedua saya tidak sadar, ternyata ada fundamental yang membuat kita tuh sadar gitu. Dan saat itu juga saya ternyata orang yang paling nangis di situ. Ternyata ini sebetulnya yang diajarkan Allah itu. Tapi banyak manusia itu keluar dari situ gitu. Jadi pola pikir saya pikir tuh ikut seminar itu hanya mendapat uang. Pola pikir saya berubah drastis. Ternyata ini yang dikasih dalam seminar ini. Dan saya merasa berdosa, menangis saya merasa dosa. Kenapa? Saya berdosa dan sangat sedih mengingat orang-orang tua saya dulu yang terjebak dalam riba juga. Saya merasa sedih gitu. Dan sampai ibu saya pun sekarang tak ada. Waktu itu ibu saya meninggal pun dia masih terbelenggu utang. Jadi saya tahu utang itu harus dibayar karena kalau tidak dibayar orang tua kita yang tersiksa di sana. Dan akhirnya saya membayarnya dan saya pun sedih juga dengan keluarga-keluarga saya, abang-abang saya yang masih tergelut dalam riba. Artinya kita ikut MTR ini bukan sekedar hanya uang saja, tapi ilmu pengetahuannya yang begitu luar biasa yang membuat kita itu pola pikir kita berubah. Jadi nggak mesti jadi pengusaha berdagang itu harus ngeriba, tidak mesti. Allah pasti buka jalan lain. Tapi kadang kita aja yang nggak sabar. Kita sih mau instan, jadi kita meminjam uang itu dan memakan riba itu. Jadi pulang saya dari seminar itu, pikiran saya dan keimanan saya itu bertambah, makin takut kepada Allah, makin takut. Jadi selama saya mengikuti seminar itu, saya pun pulang berjanji akan berdakwah dan akan berjanji menyelamatkan abang-abang saya, saudara-saudara kandung saya yang masih tergelut. Itulah yang membuat saya sekarang ini harus bertekad untuk menyadarkan abang-abang saya. Sepulangnya saya dari seminar itu ya, saya rajin berdakwah masjid ke masjid, bercerita kepada teman-teman. Ya teman-teman ada yang menganggap saya itu aliran sesat lah, ada yang menganggap saya itu komunitas yang nggak jelas lah, ada yang terima, ada yang tidak lah, ada yang marah, ada yang dimusuhi saya. Terus terang aja saat ini itulah namanya ujian dakwah. Ada aja yang membuat kita itu supaya drop untuk berdakwah. Ada yang menganggap tuh kita tuh alirannya sesat gitu. Jadi tapi saya tidak peduli. Ini hanya demi jalan Allah. Karena saya pasti yakin kalau kita bantu agama Allah, Allah pasti bantu agama kita. Allah pasti bantu urusan kita. Itulah saat ini saya sama keluarga saya berniat untuk berdakwah dan menyadarkan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar saya. Mungkin kisah sukses saya di MTR pertama sekali yang saya syukurkan, saya mengetahui ilmunya dan saya belajar untuk tidak berbuat yang tidak baik. Jadi
komunitas MTR ini sangat bagus mengedukasikan masyarakat dari pola pikir, dari berubah usaha itu harus pinjam uang atau segala macam. Ternyata di MTR ini kita itu jadi pengusaha tidak juga harus dengan uang, tapi keyakinan sama Allah, pasti Allah mengasih rezeki buat kita. Jadi selama ini saya sendiri di MTR sebagai penggiat MTR yang rajin membantu teman-teman di MTR untuk segala kegiatan seminar maupun kegiatan segala macam yang berkaitan dengan edukasi ke masyarakat. Jadi saat ini saya tinggal di Dolok Masihul, saya membuka toko pakaian laki-laki dan wanita, dan itu hasil dari jeripaya sendiri, tidak minjem sana minjem sini, dan alhamdulillah tempat itu sekarang udah saya beli dan saya sekarang sudah mempunyai rumah juga tanpa KPR. Dan entah kenapa pas waktu beli rumah itu padahal saya nyicil, entah kenapa tapi saya nggak minta KPR. Lama kelamaan gini saya semakin tahu bahwasanya Allah mau ngasih tahu ini kepada saya bahwasanya ini jangan. Lama-lama saya tahu rupanya KPR itu tidak boleh. Dan saat ini semakin saya bergabung di MTR, saya makin tahu ilmunya, semakin mantap dalam berdakwah. Jadi selanjutnya kepada teman-teman semua, mau itu pengusaha besar, mau pengusaha kecil ataupun masyarakat biasa, berbisnis atau menjadi pengusaha itu tidak harus kita memakan riba atau mengambil riba. Bisa saja kita itu bertambah rezeki kita dengan tidak adanya memakan riba dan tidak mengambil riba. Jadi kepada masyarakat semua, kerjakan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan larangan yang tidak boleh kita langgar. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.